Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I'm Trapped in This Day for 1000 Years. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Kemudian Wu Chen pun kini mulai menghubungi seseorang. Dan di saat itu, Qing Ying merasa agak cemburu karena Li Ruobing dan Wu Chen terlihat sangat akrab. Melihat hal ini, Qing Ying pun juga tidak ingin kalah dan seketika duduk di samping Wu Chen dan merangkulnya. Wu Chen sendiri menyadari dua wanita ini seperti sedang bersaing. Lalu Wu Chen pun bertanya apakah Qing Ying tidak lelah. Dirinya ingin mendengarkannya. Dirinya bisa mengaktifkan loudspeakernya. Kemudian panggilan pun mulai terhubung. Dan seseorang bertanya kepada Wu Chen siapakah dia. Wu Chen pun seketika bertanya apakah dia mengalami mimpi buruk akhir-akhir ini. Apakah dia bermimpi tentang gudang Nanhe? Bai Feng meminta dirinya untuk bertanya kepadanya. Bai Feng mendengar kalau dia sudah menghasilkan banyak uang dalam beberapa tahun terakhir. Wu Chen pun seketika bertanya apakah itu benar. Orang itu pun terus bertanya tentang siapakah Wu Chen. Wu Chen pun kembali mengatakan bahwa 1 jam lagi di kamar pribadi rumah Teh King Yuan. Wu Chen menyebutkan sebuah kata, hargai itu teman. Setelahnya, Li Ruobing pun bertanya, bisakah Wu Chen benar-benar mengambil alih keluarga Su? Hanya dengan 2 kalimat yang Wu Chen katakan tadi. Wu Chen pun menyebut Li Ruobing tidak mengerti. Wu Chen pun meminta izin untuk memberikan sebuah petunjuk. Ini adalah disintegrasi internal dan segera mengajak mereka untuk pergi. Li Ruobing pun meminta Wu Chen bahwa mungkin Wu Chen harus mempertimbangkannya kembali sedikit lagi. Wu Chen yang mendengar hal ini bertanya apakah Li Ruobing ingin bertaruh lagi. Namun nyatanya Li Ruobing seketika menjawab tidak dan segera mengajak mereka untuk pergi. Lalu 1 jam kemudian mereka tiba di suatu tempat dan meminta mereka berdua untuk tinggal di sini dan minum teh. Dirinya akan pergi ke sana dulu. Kemudian Wu Chen pun masuk ke sebuah ruangan dan menyebutnya sangat tepat waktu. Orang itu pun segera berdiri dan menutup pintunya. Orang itu bertanya mengenai apa yang Wu Chen bicarakan tadi. Dan diketahui pria ini adalah Direktur Yao Honglin dan pemegang saham grup Jinpo yang memegang 3,8% saham. Wu Chen pun membenarkan bahwa yang ditelepon tadi adalah dirinya. Yao Honglin bertanya di manakah Bai Feng. Berapa banyak yang Bai Feng berikan kepada Wu Chen dan apa yang ingin Wu Chen lakukan. Yao Honglin meminta Wu Chen untuk tidak berpikir bahwa hanya karena Wu Chen tahu sedikit tentang perselingkuhan dirinya, Wu Chen bisa mengancamnya. Jika Wu Chen pintar beritahu dirinya di mana Bai Feng, dan dirinya akan memberi Wu Chen sejumlah uang yang tidak akan pernah bisa Wu Chen habiskan seumur hidupnya. Wu Chen pun mengatakan bahwa mereka bisa membicarakan uang nanti. Yao Honglin adalah seseorang yang membunuh dan membakar. Dirinya harus mengatakan bahwa Yao Honglin benar-benar nekat dan berani. Yao Honglin pun menyebut bahwa Wu Chen bisa makan makanannya secara sembarangan. Namun Yao Honglin memperingatkan Wu Chen untuk tidak membuat tuduhan yang tidak berdasar.
Wu Chen pun tersenyum mendengarnya dan bertanya bagaimana dengan yang terkubur di Bukit Tandus. Dengan kemajuan teknologi setiap saat, kasus-kasus yang sebelumnya tidak bisa dipecahkan kini bisa diselesaikan dengan mudah. Dan menanyakan pendapat Yao Honglin mengenai hal ini. Yao Honglin pun menjadi kesal dan bertanya, bukankah Wu Chen di sini untuk memeras uangnya? Dirinya akan memberi Wu Chen 150 juta dan menanyakan sikap Wu Chen apakah Wu Chen sepakat dengan tawaran ini. Namun Wu Chen meminta Yao Honglin untuk sabar. Dirinya mendengar kalau bisnis bos sedang buruk akhir-akhir ini dan Yao Honglin harus mengandalkan akun palsu untuk menutupi kerugiannya. Wu Chen pun bertanya, siapakah nama nyonya kecil Yao Honglin yang membuatnya dengan itu? Yao Honglin semakin gila mendengar hal ini dan menyebut uang sebanyak 2 miliar apakah cukup. Jika tidak, 3 miliar pun akan dirinya berikan. Namun jika Wu Chen meminta lebih, Wu Chen tidak akan mendapatkannya. Dan tiba-tiba King Ying pun masuk bersama dengan Li Ruobing dan menegur Yao Honglin. Yao Honglin pun seketika kaget dan segera menyapa King Ying dan Li Ruobing. Wu Chen pun seketika bertanya mengapa King Ying masuk begitu cepat. Yao Honglin yang panik pun bertanya apakah mereka semua mendengarnya. King Ying pun seketika bertanya apakah Yao Honglin benar-benar membunuh orang dan membakar. Seketika Yao Honglin tidak berkutik dan bingung harus menjawab apa. Lalu Wu Chen pun meminta King Ying untuk tidak berbicara tentang masa lalu untuk saat ini. Wu Chen juga mengatakan kepada Yao Honglin bahwa dirinya akan terus terang. Dirinya tidak butuh uang Yao Honglin. Mendengar hal ini, Yao Honglin pun menjadi cemas karena Wu Chen di sini tidak untuk uangnya. Dia pun bertanya-tanya apakah Wu Chen di sini untuk mengambil nyawanya. Wu Chen kembali mengatakan bahwa mulai sekarang yang dirinya butuhkan adalah Yao Honglin mendukung apapun yang dikatakan King Ying dalam rapat dewan, dan bertanya apakah Yao Honglin mengerti maksudnya. Yao Honglin pun tidak percaya hal ini dan bertanya apakah sesimpel itu. Wu Chen pun membenarkan hal tersebut. Yao Honglin pun mengatakan bahwa dirinya pikir seseorang akan membunuh dirinya. Itu benar-benar membuatnya sedikit takut. Jika mengenai hal ini, Yao Honglin meminta King Ying untuk mengatakan langsung kepada dirinya tanpa rasa sungkan. Kalau masalah kecil seperti ini, bagaimana mungkin dirinya tidak mematuhi kata-kata King Ying? Dan tidak perlu merepotkan Wu Chen dan Li Ruobing. Dalam pikiran Yao Honglin, King Ying adalah satu-satunya penerus keluarga Su. Tidak peduli apa yang terjadi pada keluarga Su, pada akhirnya King Ying akan menjadi ketua grup. Jika mereka ingin menggunakan dirinya, mereka tidak akan menjual dirinya. Krisis tidak hanya akan teratasi, tetapi juga akan menghasilkan keuntungan besar. Ini semua berkat kontribusi panjangnya. Lalu Yao Honglin mengatakan kepada Wu Chen untuk yakin, mulai sekarang urusan King Ying akan menjadi urusannya. Di perusahaan, dirinya akan selalu memandang King Ying sebagai pimpinannya. Wu Chen pun mengatakan bahwa kata seorang pria sama baiknya dengan ikatannya, dan mempersilahkan Yao Honglin untuk pergi. Yao Honglin pun mengerti dan mempersilahkan mereka untuk melanjutkan pekerjaannya, dan dirinya akan kembali lebih dulu. Kemudian Li Ruobing pun bertanya apakah hanya itu saja. Bukankah jika Yao Honglin mendukung King Ying, apa gunanya mendapatkan satu suara dari satu direktur? Ada lebih dari selusin direktur di Dewan Direksi Jinpu. Tidak semua orang akan menyerah pada ancaman Wu Chen. Wu Chen pun bertanya apakah Li Ruobing mencoba membuat dirinya mengatakan sesuatu. Li Ruobing pun menyebut bahwa dirinya tidak bercanda dengan Wu Chen. Apa yang baru saja Wu Chen lakukan adalah memeras. Itu sangat serius jika ada yang salah. Dan ada lebih dari 10 direktur di grup Jinpu. Bisakah Wu Chen hanya mengandalkan pemerasan untuk menangani mereka? Wu Chen pun mengatakan bahwa mereka tidak perlu berurusan dengan semuanya. Beberapa saja sudah cukup. King Ying pun kembali memanggil Wu Chen dengan sebutan suaminya dan bertanya berapa banyak lagi orang yang harus mereka ancam. Wu Chen pun menyebut ada 6 orang. Mereka baru saja selesai berbicara dengan 1 orang. Jadi menyisakan 5 orang lagi. King Ying bisa terus minum teh sambil menunggu dirinya. King Ying memberi perhatian kepada Wu Chen agar tidak sampai kelelahan dalam melakukan semua ini. Kemudian Wu Chen pun mulai berbicara lagi dengan beberapa orang. Dari Wen Wenchan, CMO dari grup Jinpu, Chen Lei, kepala keuangan, Pei Changhe,
pengawas hukum grup Jinpu, Sun Haomin, pemegang saham institusional, dan direktur independen. Setelahnya, Wu Chen pun selesai dan ingin segera balik, dan mengatakan kepada mereka untuk menjaga diri. Di saat itu kembali Li Ruobing mengatakan bahkan jika Wu Chen berhasil memenangkan lebih dari 6 direktur, Wu Chen masih belum mencapai 2/3 kursi di Dewan. Wu Chen bahkan belum mencapai setengahnya. Jadi bagaimana Wu Chen bisa mengandalkan seluruh Dewan Direksi? Wu Chen pun mengatakan bahwa beberapa hal rumit untuk dijelaskan. Untuk itu mereka akan melihat hasilnya besok. Kang Ying pun segera berlari dan merangkul Wu Chen dan mengatakan apapun yang dikatakan Wu Chen adalah benar. Dirinya akan mendengarkan Wu Chen. Lalu Wu Chen pun mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu dirinya jelaskan kepada Kang Ying dan bertanya kepada Li Ruobing bolehkah mereka menginap di tempatnya malam ini. Li Ruobing pun menyebut Wu Chen jajingan, serta segera merangkul tangan Wu Chen dan bertanya untuk apa Wu Chen membawanya ke sini, dan segera mengajaknya pergi. Kemudian saat di rumah, Li Ruobing pun segera meminta Kang Ying untuk mandi lebih dulu. Wu Chen pun seketika bertanya apa tujuan Li Ruobing mengirim Kang Ying pergi mandi. Li Ruobing pun menarik tangan Wu Chen dan memintanya untuk berhenti berbicara, dan seketika meminta Wu Chen untuk menciumnya. Wu Chen pun seketika kaget karena ini pertama kalinya Li Ruobing seperti ini. Wu Chen pun menyebut ini tidak mungkin. Kang Ying baru saja pergi mandi dan akan segera keluar. Tidak peduli apa yang dipikirkan Li Ruobing, dia tidak akan pernah memilih momen ini. Namun Wu Chen pun menduga bahwa Li Ruobing sedang berakting dan menyadari Li Ruobing sedang mencari paparazzi. Dan seperti yang diharapkan dalam hal ini, Wu Chen akan ikut bermain. Dirinya harap Ding Ruilong akan puas. 2 menit kemudian, Wu Chen pun menyebut paparazzi di sana seharusnya pergi. Li Ruobing pun tidak menduga Wu Chen menyadarinya. Tidak heran Wu Chen begitu santai. Dengan ini, Li Ruobing pun mengajak Wu Chen untuk istirahat lebih awal karena sudah larut malam. Di sisi lain, di kantor pusat perusahaan Ruilong, kota Guang Selatan, Ruilong pun sangat marah dengan hal ini. Li Ruobing bercinta di balkon. Ruilong pun sangat kesal dengan Wu Chen dan menegaskan bahwa dirinya pasti akan membunuh Wu Chen. Lalu Ruilong memanggil seseorang dengan nama Jiang Chuan. Jiang Chuan pun segera datang dan menanyakan keperluan Ruilong memanggilnya. Diketahui Jiang Chuan adalah salah satu mantan pasukan khusus bawahan Ding Ruilong yang paling terpercaya. Ruilong pun meminta Jiang Chuan untuk pergi ke Cina Timur dan temukan Wu Chen, dan dirinya ingin Jiang Chuan membunuhnya. Semakin buruk, semakin baik. Jiang Chuan pun menyebut bahwa Cina Timur adalah wilayah Li Tairuo. Dirinya akan membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Namun Ruilong menyebut dirinya tidak bisa menunggu selama itu. Dalam 3 hari, dirinya harus mendengar bahwa Wu Chen sudah mati saat itu. Jiang Chuan pun mengerti dengan instruksi ini. Keesokan harinya, Wu Chen pun meminta Kang Ying untuk bangun. Namun Kang Ying menyebut bahwa dirinya belum puas tidurnya. Wu Chen pun meminta Kang Ying untuk menunggu sampai Kang Ying selesai bekerja agar bisa tidur lebih lama. Wu Chen juga bertanya apa Kang Ying masih ingat apa yang dirinya ajarkan kemarin. Kang Ying pun menyebut bahwa dirinya mengingat semuanya. Dalam pikiran Kang Ying, keberhasilan atau kegagalan hari ini akan menentukan nasib hidupnya. Lalu di saat yang sama, Li Ruobing pun datang mengetuk pintu dan segera mengajak Kang Ying untuk pergi. Dirinya akan mengantarnya ke perusahaan. Sesampainya di perusahaan, Kang Ying pun langsung dihampiri oleh anak buahnya dan meminta Kang Ying melihat proposal serta mengenai rencana mereka meningkatkan merek. Kang Ying pun menyebut bahwa hal ini akan mereka bahas dalam rapat dan segera mengajak mereka untuk pergi ke ruang konferensi untuk rapat. Setelahnya, Kang Ying pun mengucapkan terima kasih kepada Li Ruobing dan pamit pergi. Kemudian pukul 10 pagi di ruang konferensi, pertemuan eksekutif perusahaan Jinpu. Di saat itu Nyonya Su pun nampak marah kepada Kang Ying dan memintanya untuk mengatakan hal itu sekali lagi. Dirinya akan menentang Kang Ying. Kang Ying pun berencana akan memecat Xiaoda dan Yang Kuo. Jika mereka tidak setuju, maka hubungi Dewan Direksi. Nyonya Su kaget dengan hal ini. Kang Ying bahkan ingin memanggil Dewan Direksi.
Orang-orang pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Ada apa hubungan ibu dan anak ini? Kang Ying pun menegaskan bahwa dirinya adalah wakil presiden eksekutif perusahaan dan dirinya adalah anggota dewan direksi. Dirinya berhak mengadakan rapat dengan dewan direksi. Lalu Kang Ying menyampaikan bahwa mereka tidak perlu resolusi dari dewan direksi untuk memberhentikan Departemen Keamanan dan wakil direktur. Dengan ini Kang Ying merasa hal ini sudah diputuskan dan meminta sekretarisnya untuk memberitahu Departemen Sumber Daya Manusia setelah rapat selesai. Kembali Nyonya Su marah dan bertanya apa kesalahan mereka. Apa mereka dipecat tanpa alasan sama sekali? Itu kesalahan perusahaan bahwa insiden ini menyebabkan arbitrasi perburuhan. Dan berita tersebut akan berdampak besar pada reputasi perusahaan. Dan bertanya kepada Kang Ying, bisakah Kang Ying menanggung konsekuensi ini? Lalu Kang Ying pun mengingat perkataan Wu Chen. Ketika itu terjadi, Wu Chen meminta Kang Ying untuk fokus. Perusahaan akan tertuju pada Jauda dan Yang Kuo. Lalu Kang Ying pun menyebut bahwa dirinya punya alasan untuk memecat mereka. 5 tahun yang lalu di pagi hari terjadi perampokan besar di toko perusahaan di jalan komersial di Cina Timur. Itu adalah toko terbesar perusahaan di negara ini. Dengan sistem dekorasi dan pengawasan terbaik, serta tingkat keamanan tertinggi, dan toko seperti itu dirampok. Dunia luar mempertanyakan kemampuan keamanan mereka, mempertanyakan kemampuan pengambilan keputusan perusahaan dan menyebabkan harga saham turun selama beberapa hari. Sejauh ini, nilai perusahaan mencapai 40 miliar. Menurut akal sehat, Jauda Direktur Departemen Keamanan perlu bertanggung jawab. Tapi bagi Kang Ying tidak masalah apakah dia bertanggung jawab atau tidak. Mereka harus membiarkan dunia luar memahami tekad perusahaan mereka untuk mereformasi masalah keamanan. Itu sebabnya hanya dengan memecat Jauda, Direktur Departemen Keamanan, mereka bisa menarik kembali harga saham. Para dewan direksi pun menilai bahwa Kang Ying benar-benar berbeda dari sebelumnya. Lalu Nyonya Su pun mengerti dengan hal ini. Tapi Nyonya Su kembali bertanya mengenai Yang Kuo. Apa Kang Ying juga akan membuatnya disalahkan atas perusahaan? Kang Ying menyebut bahwa Yang Kuo bahkan tidak bekerja lagi di perusahaan. Mengapa dia harus disalahkan? Nyonya Su pun seketika tidak mengerti dengan perkataan Kang Ying. Kang Ying pun menyebut bahwa Yang Kuo hanya bekerja untuk perusahaan di atas kertas, tapi dia adalah pengawal pribadi ibunya. Nyonya Su pun berpikir dan mulai mengerti. Tidak peduli siapa yang mengendalikan siapa, dan alasan yang tidak penting. Kang Ying sedang mencari alasan untuk memberontak. Seketika Nyonya Su pun memanggil direksi dan segera beritahu dewan direksi perusahaan bahwa akan diadakan rapat pada jam 3 sore. Lalu di sisi lain, di perusahaan Fashion Symphony, Li Ruobing pun bertanya mengapa Wu Chen di sini. Keluarga Su mungkin akan terbalik. Apakah Wu Chen tidak akan melakukan apa-apa? Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya sudah mengatakan mereka akan melihat bagaimana Kang Ying melakukannya. Untuk saat ini dirinya hanya ingin menggambar. Li Ruobing pun seketika bertanya apa yang sedang Wu Chen gambar. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya sedang menggambar Li Ruobing. Dalam pikiran Wu Chen, foto yang mereka ambil kemarin, Rui Long seharusnya hampir selesai dengan penyelidikannya terhadap dirinya. Dia bersiap untuk bergerak. Ini juga saatnya dirinya melakukan sesuatu. Li Ruobing pun kembali bertanya apa yang Wu Chen lakukan. Wu Chen pun menyebut bahwa tidak ada yang istimewa. Dirinya hanya ingin menggambar sketsa Li Ruobing. Li Ruobing pun menyebut bahwa dirinya sibuk dengan pekerjaannya dan tidak punya waktu. Dirinya tidak bisa menjadi model bagi Wu Chen. Wu Chen pun meminta Li Ruobing untuk melakukan apa yang ingin Li Ruobing lakukan. Dirinya juga melakukan hal yang demikian. Li Ruobing bisa melakukan apapun yang Li Ruobing suka. Anggap saja dirinya tidak ada di sini. Dan saat ini Wu Chen sedang mengobrol dalam sebuah grup. Wu Chen menyebut bahwa ini adalah grup baru yang berfokus pada sketsa. Ada seseorang di grup ini yang perlu menggambar untuk menyelesaikan tugasnya. Ada juga di grup ini yang memiliki hubungan dekat dengan Ding Ruilong. Kemudian di saat yang sama, di dalam grup Wu Chen ikuti, Wu Chen mengirim sebuah hasil gambarnya. Dan ini menarik perhatian orang-orang dan mulai memuji hasil gambar Wu Chen.
Lalu seseorang pun bertanya apakah Wu Chen baru di grup. Orang itu pun bertanya apa yang sedang Wu Chen bicarakan. Dirinya belum pernah mendengar tentang mereka. Orang itu pun bertanya apakah Wu Chen punya hasil hebat. Jika tidak, jangan bersikap seolah-olah Wu Chen lebih unggul di sini. Melihat hal ini, Wu Chen pun segera memoto hasil sketsa Li Ruobing dan mengirimnya ke grup. Wu Chen pun menyebut dirinya lagi menggambar dengan santai dan mengerjakan sebuah karya saat ini. Lalu 40 menit kemudian setelah mengirim ke grup, kembali orang-orang heboh dengan sketsa ini. Ini sangat mengagumkan dan mereka bertanya-tanya siapakah wanita ini. Mereka juga menyebut kata sungkem kepada sepuh dengan hasil gambar ini. Dalam pikiran Wu Chen, suasananya sudah dirinya atur seperti ini. Tapi mengapa belum muncul juga? Namun tak berselang lama, sebuah pesan masuk secara pribadi dan menyapa Wu Chen. Orang itu pun menyebut bahwa dirinya memiliki seorang putri yang duduk di bangku SMP dan telah belajar seni selama 3 tahun. Dirinya harap Wu Chen bisa memberinya bimbingan. Wu Chen pun tersenyum mengetahui hal ini karena akhirnya dia mengambil umpannya. Wu Chen pun menyadari bahwa dia adalah senior Ding Ruilong di SMA dan memegang posisi paling istimewa di antara semua wanita Ding Ruilong. Alasan mengapa posisinya istimewa adalah karena mereka berdua memiliki anak perempuan yang tidak sah dan anaknya sekarang berusia 14 tahun. Segera Wu Chen pun menanggapi pesannya dikirim olehnya. Wanita itu kembali membalas pesan Wu Chen dan menyebut Wu Chen terlalu rendah hati dan bertanya bisakah dirinya menyusahkan Wu Chen untuk mengevaluasi karya seni putrinya. Wanita itu pun segera mengirim hasil gambar putrinya dan Wu Chen menyebut bahwa dia menggambar dengan cukup baik. Jauh lebih baik daripada anak-anak di grup yang baru saja bergabung. Dan dia bisa dianggap berbakat. Wanita itu pun mengatakan, mendapatkan sanjungan dari ahli top membuat kegigihannya terbayarkan. Anaknya benar-benar punya bakat. Wanita itu kembali mengirim pesan dan menyebut bahwa dirinya senang mendengar Wu Chen mengatakan itu. Wanita itu pun bertanya apa pekerjaan Wu Chen sekarang. Apakah Wu Chen ada di Shanghai? Wu Chen pun menilai ini lebih mudah dari yang dirinya kira. Lalu Wu Chen pun bertanya mengapa dia bertanya. Wanita itu menyebut Wu Chen lebih terampil dari guru yang pernah dirinya temui sebelumnya. Dirinya ingin mengundang Wu Chen untuk menjadi tutor putrinya. Wu Chen datang, akomodasi tidak akan menjadi masalah. Wanita itu pun seketika menawarkan sebuah bayaran sebesar 2.000 yuan untuk tiap sesi les. Wu Chen pun seketika merespon dan menyebut wanita ini terlalu sopan. Memang anaknya memiliki bakat yang luar biasa, namun untuk tawarannya Wu Chen masih agak ragu-ragu. Wanita ini segera bertanya apa yang membuat Wu Chen khawatir. Apapun mudah dibicarakan dan semuanya mudah didiskusikan. Untuk itu wanita ini meminta Wu Chen untuk tidak menolaknya. Wu Chen pun seketika mengatakan karena mereka telah mengalami pertemuan yang beruntung ini. Wu Chen pun mengajaknya untuk membahas detailnya nanti. Wanita ini pun mengerti dan meminta Wu Chen untuk tidak ragu untuk menghubunginya saat Wu Chen luang. Dirinya akan menunggu pesan Wu Chen selama 24 jam ke depan. Wu Chen pun menilai rencananya berjalan sangat lancar. Selanjutnya, saatnya menjadikannya miliknya. Pada saat itu, dia akan datang ke Donghai dan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Apalagi dia adalah kunci penting untuk materi hitam yang bisa memberatkan Ding Ruilong. Kemudian Wu Chen pun meminta Li Ruobing untuk melanjutkan pekerjaannya. Dirinya juga memiliki sesuatu yang harus dirinya lakukan dan pamit pergi. Lalu menurut Wu Chen, wanita itu dan putrinya hanyalah bagian dari rencana. Masih ada lagi yang akan datang. Kemudian Wu Chen menghubungi seseorang. Orang itu pun bertanya siapa yang sedang Wu Chen cari. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya mencarinya, seorang agen ganda. Wu Chen pun menanyakan pendapatnya bagaimana dia akan mati jika Ding Ruilong mengetahui tentang misinya. Orang itu pun menyebut Wu Chen berbicara omong kosong. Orang itu pun bertanya siapa Wu Chen. Dirinya sama sekali tidak tahu siapa yang Wu Chen bicarakan. Wu Chen pun bertanya apakah dia tidak mau mengaku. Jika begitu, haruskah dirinya pergi mencari Li Tairuo sekarang? Orang itu pun seketika panik dan meminta Wu Chen tidak melakukannya. Mereka bisa membicarakan semuanya. Mendengar hal ini, Wu Chen pun meminta orang itu melakukan seperti yang dirinya katakan. Mereka ketemu sekitar jam 3 sore ini. Nanti dirinya akan mengirimkan alamatnya. Orang itu pun mengerti. Kemudian di sisi lain jam 3 sore di grup Jinpu.
Nyonya Su pun menyebut bahwa hampir semuanya ada di sini dan meminta seseorang menutup pintunya. Dengan ini, mereka akan mulai rapat dewan direksi dan kapter berakhir.